Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Farid Hilmi Nasiruddin dan bersama rekan saya nanti Hasya Fatarani. Di sini kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang Bani Umayyah 1 dan kebijakannya. Sebelum saya menjelaskan tentang kebijakannya, saya akan sedikit membahas tentang khalifah-khalifahnya dan terkenal dengan prestasinya. Yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Prestasinya yaitu yang pertama membentuk departemen dan duta yang diutus ke berbagai wilayah dalam memperkenalkan Islam ke penjuru dunia, diantaranya Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair di Afrika Utara, Abdullah bin Abi Sara di India, Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, di Indonesia, dan di Asia Tenggara lainnya. Yang kedua, membeli beberapa profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari daerah Bizantium dan dipekerjakan dalam pemerintahan Bani Umayyah. Dan yang ketiga, memperluas kekuasaan di 3 daerah yang sangat subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Yang kedua, ada Marwan bin Hakam dan prestasinya. Yang pertama, menerbitkan alat takaran dalam timbangan. Yang kedua, pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Yang ketiga, memberantas para pemberontak dengan cara yang keras dan tegas. Yang ketiga, ada Walid bin Abdul Malik. Prestasi Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ini, diminta bantuan pemerintah Gothia Barat. Permintaan tersebut dipenuhi oleh Khalifah dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, berhasil memukul mundur pasukan Viagot aristokrasi Jerman. Dengan kemenangan tersebut, Tariq dan pemuka Islam lainnya diperbolehkan berdakwah di Andalusia. Masa ini disebutkan dalam sejarah sebagai masa kejayaan Bani Umayyah yang ke-1. Dan yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ke-8 ini hanya memerintah 3 tahun, yaitu 99 sampai 101 Hijriah. Tetapi masyarakat Muslim mengalami peningkatan yang kualitas hidup yang sangat drastis. Ada beberapa keistimewaan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, diantaranya yang pertama, jabatan yang akan dipangkunya ditawarkan terlebih dahulu kepada rakyatnya. Masyarakat lebih memilih Umar. Yang kedua, lebih mementingkan agama daripada politik. Yang ketiga, mementingkan persatuan Islam daripada golongan. Dan yang keempat, penyebaran dakwah Islam dilakukan secara damai. Yang kelima, adil terhadap semua pihak. Dan yang keenam, sopan santun dalam bertutur. Yang ketujuh, mementingkan kebutuhan umum daripada kebutuhan pribadi. Yang kedelapan, membuka forum untuk masyarakat luas bertanya tentang hak agama, hukum, dan persoalan sosial lainnya. Yang kesembilan, mampu mengangkat status sosial dan derajat masyarakat menjadi makmur sehingga sulit mencari orang miskin di masa ini. Dan yang terakhir, memberikan instruksi kepada gubernur Madinah untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis. Dan selanjutnya, kebijakan pemerintah Bani Umayyah. Damaskus, kebijakan pemerintahan Bani Umayyah sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam adalah pada saat pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama, dia menetapkan beberapa kebijakan, yaitu yang perluas wilayah Islam di 3 wilayah yang rata-rata subur, Afrika Utara, India, dan Bizantium. Bizantium lebih utama ditaklukkan karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodoks. Yang kedua, membentuk departemen duta dengan tugas untuk mengirim beberapa duta Islam dalam wilayah misi ke beberapa wilayah Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Adapun kebijakan pemerintahan Bani Umayyah I, yaitu kebijakan pemerintah Bani Umayyah I yang sangat berpengaruh pada perkembangan Islam. Bani Umayyah I adalah pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah sebagai khalifah. Pertama, dia menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya 1. Memperluas wilayah di 3 wilayah yang rata-rata subur, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium.
Akan tetapi dari 3 wilayah itu, Bizantium itu lebih dahulu ditaklukkan karena selain subur, masyarakatnya menganut Nasrani Ortodoks. 2. Membentuk departemen dan duta tugasnya untuk mengirim beberapa duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah, yaitu Cina, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Yang ketiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang administrasi keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan lain. Pemerintahan ulang. Adapun khalifah-khalifah Bani Umayyah lainnya yang ikut menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya, diantaranya 1. Pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam, mata uang ditetapkan sebagai alat resmi pemerintahan untuk barter atau alat tukar alat tukar. Sejarah mata uang pertama kali diciptakan di dunia dan dijadikan alat tukar. Yang kedua, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, semua pemberontakan alhasil keadaan pemerintah menjadi kondusif dan perkembangan peradaban menjadi linear. Yang ketiga, kebijakan untuk mengirim pasukan Islam sebesar 12.000 pasukan ke Eropa atau Andalusia pada tahun 711 Masehi oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Dan yang keempat, pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 101 Hijriah, Umar mengeluarkan pemerintah kepada gubernur Madinah agar segera memerintahkan masyarakat Islam yang ada di Madinah, Hijaz, dan sekitarnya untuk menghimpun, menyelesaikan, dan menyempurnakan hadis. Oleh pakar sejarah bahwa kebijakan oleh para khalifah tersebut di atas adalah sumber inspirasi dan motivasi besar bagi kekuasaan Bani Umayyah I. Di dalam menata kekuasaan selanjutnya, kebijakan-kebijakan Khalifah Muawiyah yang paling berpengaruh seperti mempekerjakan para profesional dari Bizantium untuk menata administrasi keuangan negara, serta mengadakan perluasan wilayah di wilayah yang sangat strategis. Oleh para pakar sejarah bahwa kebijakan Khalifah Muawiyah tersebut adalah sebagai peletakan fondasi Bani Umayyah menjadi kuat dan sangat strategis.